Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini kami akan menyajikan kisah nyata dengan judul Ayah di Balik Bayangan. Namun sebelum lanjut, kami mohon dukungan dari kalian semua dengan cara tekan tombol like dan subscribe ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Andi, berusia 12 tahun. Ia tumbuh bersama ayahnya, Pak Haris, seorang buruh tani yang bekerja dari pagi hingga malam untuk menghidupi mereka. Ibu Andi sudah meninggal ketika ia masih kecil, dan sejak saat itu Pak Haris berjuang sendirian untuk merawat anak semata wayangnya. Pak Haris dikenal sebagai pria yang jujur dan rajin, namun kehidupan mereka sangat sederhana. Rumah mereka kecil dan terbuat dari kayu, jauh dari kemewahan yang dimiliki oleh teman-teman Andi di sekolah. Andi selalu merasa malu dengan keadaan ayahnya. Setiap kali ada pertemuan orang tua murid atau acara sekolah, Andi berusaha mencari alasan agar ayahnya tidak datang. Suatu hari, sekolah Andi mengadakan lomba pidato yang dihadiri oleh para orang tua murid. Semua teman-teman Andi membawa ayah atau ibu mereka yang berpenampilan rapi, memakai mobil, dan terlihat kaya. Andi merasa sangat malu. Dia sengaja tidak memberitahu Pak Haris tentang acara itu, takut diejek karena penampilan ayahnya yang kumal dan sederhana. Tapi, tanpa sepengetahuan Andi, Pak Haris mendengar dari tetangga bahwa sekolah mengadakan acara besar. Ia berpikir ini kesempatan untuk mendukung anaknya. Meski malu dengan penampilannya sendiri, Pak Haris meminjam baju terbaik dari tetangga dan berjalan kaki beberapa kilometer menuju sekolah. Di acara itu, Andi sedang duduk bersama teman-temannya ketika tiba-tiba ia melihat sosok yang sangat familiar. Dari jauh, tampak Pak Haris dengan baju yang kebesaran dan wajah yang berkeringat masuk ke halaman sekolah. Hati Andi berdegup kencang. Semua mata tertuju pada Pak Haris. Sebagian mulai berbisik-bisik. "Andi, itu bukan ayahmu kan?" tanya seorang teman dengan nada mengejek. Andi ingin sekali menghilang saat itu juga. Malu dan marah bercampur aduk di dalam dirinya. Ketika Pak Haris mendekat, Andi berpura-pura tidak mengenalinya. Ia menghindar, bersembunyi di balik kerumunan anak-anak lain. Pak Haris berdiri sendirian di tepi lapangan, melihat anak-anak lain yang bahagia bersama orang tua mereka. Ia mencari-cari Andi di tengah keramaian, namun Andi tidak menampakkan diri. Dengan raut wajah yang penuh harapan, Pak Haris terus menunggu. Lomba pidato dimulai, dan ketika nama Andi dipanggil, ia maju dengan wajah tegang. Ia berdiri di podium, tapi pikirannya kalut. Dalam benaknya, terbayang wajah ayahnya yang sederhana, yang setiap hari bekerja keras tanpa kenal lelah, yang selalu mendukungnya tanpa pamrih. Namun, ia terlalu takut akan pandangan teman-temannya. Saat itu, Andi memandang ke arah ayahnya. Pak Haris masih berdiri di sana, menatapnya dengan bangga, meskipun Andi berpura-pura tidak mengenalnya. Mata Andi mulai berkaca-kaca. Hatinya sesak. Andi tak sanggup lagi. Di tengah pidatonya, ia menangis. Semua orang terdiam. "Dengan segala rasa malu yang aku simpan selama ini," kata Andi dengan suara bergetar, "aku sadar bahwa orang yang paling berharga dalam hidupku adalah ayahku. Dia mungkin tidak kaya, tapi dia memberikan segalanya untukku. Maafkan aku, ayah." Andi turun dari podium dan berlari menghampiri Pak Haris. Ia memeluk ayahnya erat-erat, air matanya tak terbendung lagi. Pak Haris terkejut, tapi ia segera memeluk anaknya kembali dengan hangat. Suasana yang tadinya penuh ejekan berubah menjadi hening. Beberapa orang tua tampak tersentuh. Anak-anak yang tadinya mengejek Andi, kini terdiam, tidak ada lagi yang bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu, hubungan Andi dan Pak Haris semakin dekat. Andi belajar untuk menghargai ayahnya, bukan dari apa yang ia miliki, tapi dari cinta dan pengorbanan yang diberikan tanpa pamrih. Meski hidup mereka tetap sederhana, Andi tak pernah lagi merasa malu dengan ayahnya. Baginya,
Pak Haris adalah pahlawan sejati yang tak pernah membutuhkan kekayaan untuk dicintai. Nah, itulah kisah nyata hari ini, gimana? Cukup menyentuh apa enggak kisah ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.